Higgs boson sendiri merupakan sebuah partikel super kecil yang memiliki kekuatan sangat masif. Hanya dibutuhkan partikel Higgs boson sebesar bola basket untuk melenyapkan sebuah planet. Karena kekuatan masifnya inilah, partikel Higgs boson juga dikenal sebagai God particle. Artinya, tanpa partikel-partikel ini tidak akan ada bintang, tidak akan ada planet, dan tentunya tidak akan ada kita. Dewa Siwa memegang peran sentral dan beragam. Ia adalah salah satu dewa utama, Trimurti, mewakili aspek kehancuran sekaligus melambangkan transformasi penciptaan dan siklus kehidupan yang tidak terbatas. Tarian partikel subatom ini secara metaforis selaras dengan tanda Dewa Siwa, di mana penciptaan dan kehancuran terjadi dalam tarian ritmis energi kosmis. Siwa sendiri dalam agama Hindu bertanggung jawab atas penciptaan dan pembubaran dunia. Ia digambarkan dengan mata ketiga di dahinya yang melambangkan kekuatan penghancur yang memusnahkan seluruh realitas di akhir setiap siklus kosmik. Periodic table, right here. Pencarian untuk mengungkap misteri alam semesta telah memikat pikiran manusia selama berabad-abad. Salah satu teka-teki yang membuat para ilmuwan dan spiritualis terpesona adalah pencarian partikel Tuhan yang sulit dipahami. I'm rediscovering a new element, I believe. Secara resmi dikenal sebagai Higgs boson. Partikel subatom ini memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang kosmos dan penciptaan alam semesta. What does that look like to you, Jarvis? Not unlike an atom. Structure of the protons and the neutrons. Menariknya dalam mitologi Hindu, partikel Tuhan memiliki hubungan mendalam dengan Dewa Siwa, penari kosmik dan penghancur dunia. Dalam vlog kali ini kita akan mengeksplorasi interaksi menarik antara fisika modern dan spiritualis kuno, mengangkat hubungan simbolis dan filosofis antara partikel Tuhan dan Dewa Siwa. CERN atau Organisasi Eropa untuk Penelitian Nuklir adalah laboratorium fisika terbesar dan bisa dibilang termahal di dunia. Merupakan rumah bagi serangkaian mesin yang mengesankan, termasuk beberapa akselerator partikel yang memiliki makna simbolis yang mendalam dan mewakili perpaduan unik antara sains dan spiritualitas. CERN adalah salah satu lembaga ilmiah terkemuka di dunia yang berdedikasi untuk memahami sifat dasar alam semesta melalui penelitian fisika partikel. Dan kehadiran patung The Dancing Shiva atau Nataraya dengan setinggi 2 meter di CERN yang dihadiahkan pemerintah India mencerminkan apresiasi organisasi tersebut terhadap kekayaan warisan budaya India dan gagasan filosofis mendalam yang sejalan dengan upaya ilmiah yang dilakukan di fasilitas tersebut. Nama Higgs boson diambil dari fisikawan Peter Higgs yang meraih hadiah Nobel tahun 2013. Peter Higgs berteori tentang keberadaan partikel ini sebagai bagian dari sebuah medan energi yang tak kasat mata yang bisa menembus seluruh ruang. Sementara origin nama boson sendiri diciptakan oleh Paul Dirac untuk memperingati kontribusi Satyendranath Bose, seorang fisikawan dan matematikawan India yang terkenal karena kolaborasinya dengan Albert Einstein dalam mengembangkan teori mengenai kualitas radiasi elektromagnetik yang mirip gas. Higgs boson tetap jadi tambang yang sulit dipahami sampai akselerator partikel paling kuat di dunia atau LHC dibangun oleh CERN. The Large Hadron Collider, or LHC, smashing tiny protons together at speeds of nearly 670 million miles per hour. You're actually firing two protons into each other and having them collide with an enormous release of energy. Sampai bulan Juli 2012, CERN mengumumkan penemuan partikel baru dengan sifat yang konsisten dengan Higgs boson yang mengkonfirmasi keberadaan bahan penyusun fundamental alam semesta.
Higgs boson sendiri merupakan sebuah partikel super kecil yang memiliki kekuatan sangat masif. Hanya dibutuhkan partikel Higgs boson sebesar bola basket untuk melenyapkan sebuah planet. Karena kekuatan masifnya inilah, partikel Higgs boson juga dikenal sebagai God Particle atau partikel Tuhan. Yang sebenarnya nama tersebut terlalu didramatisir oleh media karena para fisikawan sendiri tidak pernah bahkan tidak mau menyebutnya sebagai partikel Tuhan. Istilah partikel Tuhan ini diambil dari bukunya Leon Lederman yang berjudul tentang God Particle yang menceritakan tentang seluk-beluk partikel Higgs. Namun justru lucunya penulisnya sendiri tidak berniat menyebutnya God Particle. Namun ia menyebutnya sebagai the goddamn particle atau partikel sialan karena partikel Higgs adalah partikel paling penting, namun paling sulit untuk dibuktikan secara eksperimen. Karena penerbitnya tidak mengizinkan untuk menyebutnya sebagai the goddamn particle, maka diubah namanya menjadi the God Particle. Namun, kaitan dengan nama tersebut juga nampaknya sulit untuk tidak dilebih-lebihkan. Karena jika kita telaah betapa pentingnya Higgs boson dan medan Higgs secara umum. Karena tanpa aspek alam ini, tidak akan ada partikel yang memiliki massa. Artinya, tanpa partikel-partikel ini, tidak akan ada bintang, tidak akan ada planet, dan tentunya tidak akan ada kita bisa eksis di dunia ini dengan tanpa adanya sumber dan sarana kehidupan di alam semesta. Confirms the existence of an invisible force throughout the universe, known as the Higgs field. When particles interact with this field, they acquire mass, which slows them down and allows them to form matter such as planets and stars. Maka persepsi ini bisa dibilang mungkin membenarkan julukan hiperboliknya sebagai partikel Tuhan. Dewa Siwa memegang peran sentral dan beragam. Ia adalah salah satu dewa utama, Trimurti, mewakili aspek kehancuran sekaligus melambangkan transformasi penciptaan dan siklus kehidupan yang tidak terbatas. God Shiva is a complex character. It's very difficult to understand Shiva in one word because he is the god of procreation. And he is also the god of destruction. He is also the god that destroys everything. Dewa Siwa sering digambarkan dalam tarian kosmiknya yang dikenal sebagai Tandava yang mewakili ritme abadi alam semesta dan proses penciptaan dan peleburan yang berkelanjutan. Tarian Siwa diyakini berlangsung dalam Ananda Tandava atau sebuah tarian ekstasi yang membahagiakan. Dalam tarian ini, ia melepaskan energi ilahi ke dalam kosmos, menggerakkan siklus penciptaan, pelestarian, dan akhirnya kehancuran. Tarian ini melambangkan keterhubungan semua kehidupan, ketidakkekalan dunia, material, dan kehadiran abadi yang ilahi. Koneksi simbolik hubungan antara partikel Tuhan dan Dewa Siwa tidak terletak pada atribut ilmiah atau keagamaannya, melainkan pada makna simbolisnya. Keduanya mewakili esensi penciptaan dan keterhubungan kosmos. Tarian penciptaan sendiri sama seperti Higgs boson yang memainkan peran penting dalam penciptaan massa dan struktur di alam semesta. Tarian Dewa Siwa melambangkan siklus penciptaan dan pembubaran yang tiada henti. Ia mewujudkan ritme kosmik di mana bentuk-bentuk baru muncul, bertahan selama beberapa waktu dan akhirnya larut kembali ke dalam ether kosmik. Tarian partikel subatom ini secara metaforis selaras dengan Tandava Dewa Siwa, di mana penciptaan dan kehancuran terjadi dalam tarian ritmis energi kosmis. Siwa sendiri dalam agama Hindu bertanggung jawab atas penciptaan dan pembubaran dunia. Ia digambarkan dengan mata ketiga di dahinya yang melambangkan kekuatan penghancur yang memusnahkan seluruh realitas di akhir setiap siklus kosmik. Meskipun Higgs boson memberikan wawasan tentang mekanisme fisik penciptaan, tarian kosmik Dewa Siwa mewujudkan pemahaman filosofis yang lebih dalam tentang ritme abadi alam semesta. Kedua konsep ini mengingatkan kita akan keterhubungan semua kehidupan, sifat keberadaan yang sementara, dan kehadiran Tuhan yang tidak dapat binasa. Eksplorasi hubungan semacam ini mendorong kita untuk mengapresiasi keindahan alam semesta dari berbagai sudut pandang, ilmiah dan spiritual. Saat ini kita terus mengejar pengetahuan dan pemahaman. Mungkin kita juga harus berhenti sejenak untuk merenungkan misteri mendalam yang menyatukan kita
dengan alam semesta dan kebijaksanaan abadi yang tertanam dalam mitologi kuno. Bagaimanapun juga, dalam perpaduan yang harmonis antara ilmu pengetahuan dan spiritualis, kita bisa memahami hakikat sejati dan keberadaan.